menjelaskan pengertian kekuasaan, yaitu kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk menerima atau agar yang diperintah patuh, dan juga memberi keputusan yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok menyadarkan masyarakat akan kemampuan-kemampuannya sendiri, sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk memengaruhi pihak lain. Jadi, kekuasaan merupakan suatu kemampuan atau potensi yang tidak terjadi jika tidak digunakan oleh orang yang memilikinya. Kekuasaan juga merupakan suatu fungsi ketergantungan. Dan yang berikutnya, pengertian kekuasaan menurut ahli, yaitu yang pertama, kekuasaan adalah potensi untuk memengaruhi orang lain atau menurut Best tahun 1990. Yang berikutnya, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi atau bertahan dari pengaruh orang lain yang tidak diinginkan, di mana menurut Wagner dan Holbecks pada tahun 2005. Yang berikutnya atau yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan, yang disebut atau menurut Robbins dan Judge pada tahun 2007. Jadi kekuasaan mengandung suatu potensi atau kemampuan yang tentu efektif jika dilaksanakan, dan suatu hubungan ketergantungan. Bisa saja seseorang memiliki seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal antara dua orang atau lebih. Non-resiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain. Maka dengan kata lain, dua pihak yang memiliki hubungan non-resiprokal mungkin tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama kekuasaan, namun digunakan oleh orang-orang tersebut. Seorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Contohnya, memiliki kekuasaan yang besar atas anaknya. Pada saat anak tersebut kuliah, maka kuliah masih dibiayai sama orang tua. Kemudian setelah mereka lulus dan mereka bekerja, maka kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut semakin berkurang. Ada banyak hal yang menjadi dasar terbentuknya faktor kekuasaan, seperti kekuatan, kekayaan, umur, gender, serta jabatan atau posisi. Menurut Thomas dan MC Sen dan Van Ginau mengemukakan bahwa ada 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu legitimate power merupakan kesepakatan anggota bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Yang kedua, ada reward power. Reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga, ada coercive power adalah kekuasaan untuk memberikan sanksi atau hukuman. Yang keempat, ada expert power, yang berarti kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Dan yang kelima, yang terakhir, ada referent power, yang berarti kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power memunculkan perdebatan dari kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Maka dalam kenyataannya, kekuasaan memberikan beberapa keleluasaan bagi pihak yang memiliki posisi superior.
Keleluasan tersebut dapat menentukan optimal atau tidaknya kinerja dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah perjuangan yang akan dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Maxent and von Kulang mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana salah satu pihak menganggap bahwa kepentingannya bertentangan dengan pihak lain. Pandangan ini didasari oleh fakta bahwa setiap individu adalah unik. Mereka memiliki persepsi yang berbeda atas suatu realita. Perbedaan ini berpengaruh kepada heterogenitas individu dalam berinteraksi di lingkungannya. Perbedaan-perbedaan atau benturan-benturan yang terjadi di dalam interaksi sosial telah menempatkan konflik sebagai hal yang dianggap negatif. Konflik menciptakan ketidaksepahaman di antara berbagai pihak. Dampaknya, konflik banyak menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai sendi organisasi, atau konflik is bad perspective. Ketidaksepahaman ini juga sering memicu timbulnya berbagai politik organisasi yang pada akhirnya berpengaruh negatif kepada kinerja individu dan organisasi. Setiap hal yang terjadi di dunia ini pasti memiliki efek positif dan negatif. Begitu pula dengan konflik. Di dalam konteks organisasi, konflik dapat menyebabkan beberapa hal positif, seperti memperkuat hubungan antar individu. Artinya, jika semua pihak yang berkonflik dapat saling bicara dengan baik. 2. Menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain. Konflik yang diselesaikan dengan baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan harga diri. Pihak-pihak yang berkonflik akan memiliki harga diri tinggi, sehingga secara positif mereka akan memperbaiki argumen-argumen untuk membela dirinya. Pengaruh positif tersebut akan berdampak pula pada organisasi. Salah satu dampaknya yaitu organisasi memiliki alternatif pemecahan masalah karena adanya keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama. Hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas organisasi yang semakin membaik. Di samping pengaruh positif, konflik juga memiliki beberapa pengaruh negatif, seperti mengakibatkan ketidaknyamanan antara individu karena ada perasaan saling curiga dan hilangnya kepercayaan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada penurunan kinerja organisasi. Manajemen konflik. Dalam satu organisasi, konflik kadang-kadang merupakan hal yang sangat sulit untuk dihindari. Karenanya, perlu ada strategi yang dapat mengarahkan konflik menjadi hal yang lebih positif. Para ahli menjelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik, yaitu avoiding, kolaborasi, compromising, accommodating, dan forcing. Yang pertama, avoiding. Avoiding adalah menghadapi konflik dengan cara menghindarinya. Cara ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika konflik sudah terjadi. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi biasanya digunakan jika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuasaan yang relatif seimbang dalam berkolaborasi, supaya pemecahan masalah memenuhi kepentingan semua pihak. Yang ketiga, compromising. Compromising adalah mengelola konflik melalui konsensus. Dalam compromising, setiap pihak mendapatkan setengah dari total kepentingannya. Compromising dinilai efektif untuk menyelesaikan masalah secara cepat, berbeda dengan 3 cara yang pengelolaan konflik yang sudah disebutkan di atas. Yang keempat, akomodasi. Akomodasi merupakan strategi pengelolaan konflik dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk bertemu kepentingannya. Selain itu, ada pula strategi pengelolaan konflik yang dilakukan sistem pemaksaan atau forcing. Yang kelima, forcing. Forcing dinilai efektif jika keputusan yang diambil oleh pihak yang memaksa adalah keputusan yang tepat. Sebaliknya, jika keputusan itu tidak diambil oleh pihak yang melakukan pemaksaan itu tidak benar, akan menimbulkan permusuhan di dalam organisasi.
face. Tell me that you love me,